Lidang. Hah? Lidang. Lidang. Alhamdulillah. Saking wartawan berarti. Wartawan Orang biasa. Nabiyina Muhammad dan cara nopo niki? wa ala alihi wa sahbihi wa Napa? man Masih la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bapak-bapak, langsung saja kami diberikan kesempatan menyampaikan dua materi. Yang pertama adalah tentang jadwal kalender hijriah global tunggal. Ini mestinya bukan saya yang menyampaikan, tapi Pak Abiyun, karena beliau dari Majelis Tarjih, beliau lebih menguasai. Yang kedua, saya ini insya Allah kalau PTN insya Allah saya menguasai tentang kalender hijriah global. Yang dimaksud adalah ini memang diinisiasi oleh Muhammadiyah dengan harapan Muhammadiyah menginginkan agar yang selama ini terjadi perbedaan hari raya, perbedaan awal Ramadan tidak lagi terjadi. Inginnya nek dino Senin nang Indonesia bodoh, yang nang Mekah ya bodoh dino Senin, neng Amerika juga hari Senin, ya. Walaupun waktu harinya kan berbeda karena berbeda waktu, tapi podo-podo dino Senin itu loh. Di sini Senin tanggal 1 Ramadan, di sini Senin tanggal 1 Syawal, di sana juga tanggal 1 Syawalnya Senin. Karpe seperti itu. Tapi ini kan keinginan yang menurut saya luar biasa. Muhammadiyah pengen ngatur sak dunia. Hebat Ramadan? Hebat. Nama dia sejak dulu tuh hebat. Tetapi dengan pemikiran pola pikir yang menurut kita kemajuan, sehingga banyak sebagian besar belum bisa menerima. Aduh-aduh ke luar negeri, luar negeri Indonesia belum mau menerima. Karena apa? Ada ego, kemudian ada fanatisme. Tetapi saya yakin, kalaupun sekarang belum bisa, nanti insya Allah berapa tahun, 80 tahun akan tercapai. Contoh, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menginisiasi meluruskan Ka'bah sebelum mendirikan Muhammadiyah. Apa tantangannya? Kiai kafir. Itulah zaman itu. Belum bisa menerima. Baru 100 tahun kemudian pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama baru bisa menerima, Pak. 100 tahun Muhammad terus pikir 100 tahun yang lalu. Kayak kemajuan Pak Muhammadiyah. Tapi itulah hebatnya Muhammadiyah. 100 tahun baru Kementerian Agama bahkan menganjurkan supaya kaula-kaula itu meluruskan soft, sehingga banyak sekali jero masjid garisnya bermiring-miring. Coba kalau Masjid Muhammadiyah, insya Allah Masjid Muhammadiyah semuanya sejak awal sudah menghadap kiblat, kecuali tanya pas-pasan. Kalau nanti mau kiblat, nanti kiblat, waduh orangnya enggak, tuh rayake, dan masjidnya musola itu. Inilah Muhammadiyah. Oleh karena itu sebenarnya Muhammadiyah terus pengen agak-agak memberlakukan kalender global, sehingga dan besok kalender Hijriah tahun 1446 Hijriah sudah dicetak, sudah diedarkan. Ini tahun ini sudah menggunakan kalender global. Ini Muhammadiyah. Juga dia kalau Girsani di kalender Miladiyah yang diterbitkan Muhammadiyah.
Di situ pergantian bulan itu sudah menggunakan global. Tetapi kalau dewean sehingga masih belum mantap rupanya. Jangan kalau melihat di kalender hijrah ini hari raya itu hari Ahad tanggal 30 Maret. Ini perhitungan kalender global. Tetapi rupanya sekarang diralat kembali lagi pada ru'yat wujudul hilal, sehingga yang sudah ditentukan di kalender ini kalender itu dirubah. Kalau awal Ramadan masih tetap tanggal 1 Maret, tapi hari rayanya tanggal 31 Maret. Insya Allah kita Ramadan 30 hari, Syakbannya 29 hari, sehingga nanti barangkali pihak sebelah menggenapkan Syakban jadi 30 hari, mungkin nanti awal puasanya tidak sama. Mudah-mudahan bareng, tapi kalau nggak sama nggak apa-apa. Tapi insya Allah hari rayanya tetap sama. Karena kalau hari raya tetap, ini posone maju, berarti mereka puasanya 29 hari. Kita puasanya 30. Itu saja tentang kalender global. Nanti kalau ingin tanya jawab Ustaz Haji, ini yang pakarnya. Sekarang saya ganti tentang pengurusan jenazah. Insya Allah di PDN Batang baru ada di cabang Batang. Latar belakang kenapa kami dulu menginginkan adanya pemulasaraan jenazah model Muhammadiyah, karena ketika kami mempelajari tata cara jenazah di himpunan putusan tarjih, itu banyak yang tidak sama dengan kenyataan yang ada. Artinya apa? Artinya buku HPT tentang pemulasaraan jenazah durung ono sing nganggo. Kita semua masih manut Pak D, yang ternyata banyak hal-hal sejak dari mulai memandikan sampai dengan pasca kematian itu masih banyak sekali yang berbeda dengan sunnah Rasulullah. Saya pernah prihatin, teman saya dulu di majelis tabligh bersama saya, dia tuh orang yang getol sekali, keras sekali kalau sudah berbicara tentang hukum yang dia Muhammadiyah. Tapi setelah meninggal dunia di Pulasara sebagaimana umumnya, saya nangis. Kalau ya Allah, uripe berjuang ngotot-ngotot kok sejak awake dhewe, karena anak-anaknya, keluarganya tidak tahu. Itu latar belakang. Yang kedua, waktu itu Kim mengadakan pelatihan pemulasaraan wabil khusus bagi jenazah-jenazah yang berpotensi berpenyakit menular. Kabupaten Batang juga Pak Lebih, Pak banyak Pak Kota. Kemudian di situ sudah dibentuk semacam organisasi pemulasaraan satu Kabupaten Batang. Pak Ente ini kalau undangan pertemuan dibentuk langsung hari itu juga bubar belas, sehingga saya gaya di Bali. Kami bersama Dr. Gus Darmaji dan beberapa teman di rumahnya Dr. Gus Darmaji bulan November tahun 1912 mendirikan paguyuban Pulasara Muhammadiyah, namanya PPN. Kami tidak akan berbicara tentang organisasinya karena kesempatan waktu yang sempit. Kami hanya ingin mengambil beberapa contoh yang tidak sesuai dengan ajaran
Rasulullah. Tetapi lebih banyak kita justru mirip dengan ajaran-ajaran Hindu. Boleh nggak Pak? Pengurasan jenazah kan ibadah itu. Ngopi wong mati, ibadah itu pertama lupa memandikan, ngafani, nyolati, ngubur. Ini semuanya ibadah. Maka ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, kita tasabuh saja, menyerupai, itu tidak boleh. Rasulullah kan banyak sekali, banyak menyampaikan aturan-aturan yang menghindar dari tasabuh, menghindar dari menyerupai non-muslim. Contoh, Rasulullah menganjurkan minggu jenggot. Ya, hadisnya potonglah kumis, panjangkanlah jenggot. Itu hadisnya tidak hanya segitu, ada lanjutannya. Kenapa? Agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu dulu itu anti minum jenggot. Sekarang orang Yahudi jenggotan bukan Yahudi Nasrani Barat itu kok brewok ayo kantil jenggotnya itu. Ini sehingga di sini terkadang ada, makanya Muhammadiyah tidak fanatik untuk jenggot. Al-hukmu ma'an tadullu ilatihi. Hukum itu tergantung ilatnya, penyebabnya. Kalau penyebabnya hilang, hukum bisa berubah. Ketika sekarang sudah orang-orang Yahudi Nasrani banyak jenggotan, ya sudah, Muhammadiyah para kudu minum jenggot. Itu antara lain. Sekarang tentang masalah puasa, sehingga ajaran Hindu. Nomor 2 lebih sore. Nah ini saya mengutip dari buku ajaran Hindu yang menjadi tradisi bagi umat Islam. Yang nulis adalah Haji Abdul Aziz. Sudah pernah dengar? Sudah kan? Kalau percaya di mana-mana. Dia adalah mantan tokoh agama Hindu. Ini buka lanjutnya. Nah, ini coba kita lihat tradisi tata cara memandikan jenazah Hindu. Dalam ajaran Hindu, dalam memandikan mayat digunakan air pancasoma. Panca itu Pancasila, ini pancasoma. Yang berarti 5 macam air. Yaitu air yang diberi daun andong, daun kelor, bunga, daun dadap, daun rumput alang-alang. Masing-masing ada maksud tertentu. Antara lain daun kelor untuk melunturkan ilmu hitam dan sebagainya. Itu silahkan jadi buka halaman 55. Ternyata Rasulullah di dalam HBT itu hanya memerintahkan memakai daun bidara dan kapur bagus. Artinya apa? Supaya berbeda dengan ajaran Hindu. Mulai kulone PPM kalau mau mulasaran, biasanya kan tetangga, karena inisiatif Pak. Entah mati wis tanpa dikongkon, memek godhong asem, memek godhong jambu, memek godhong tawis kumpul, nggih. Kula ngomong buah kabeh. Kula mboten butuh. Kita mandikan seperti hanya kalau nggak ada daun bidara sudah nggak usah. Daun bidara memang agak sulit ya, jarang ada. Jadi sih mungkin itu nih jalan sudah soalnya itu warung. Sehingga karena daun bidara itu fungsinya sebagai sabun, keluar apa namanya bisa. Cukuplah pakai sabun, dan nanti yang terakhir adalah pakai kapur terus. Ini alasan. Karena menurut saya membaca di terjemah
Tafsir Jalalain, Kiai adiknya Kiai Bisri Mustafa. Tafsir Jalalain bahasa Jawa. Di situ Kiai Misbah Mustafa, ada Kiai Bisri Mustafa. Di situ menulis ada 3 dosa besar. Salah satunya adalah membunuh dengan tanpa hak. Yang kedua, sumpah palsu. Yang ketiga, yang ini disebutkan ibtigha'u sunnatal jahiliyah fil Islam. Mengadopsi kebiasaan jahiliyah dimasukkan dalam Islam. Itu kata beliau dosa besar. Saya tidak tahu itu riwayatnya sama tidak disebutkan. Tapi itu menjadi bahan saya. Beliau yang orang NU saja, masih hati-hati kok. Takut dosa besar kalau ibtigha'u sunnatal jahiliyah fil Islam. Makanya ini harus kita tinggalkan. Lanjut, Mas Zada. Ini takziah. Dalam ajaran Hindu bagi orang yang takziah disediakan somatimbul. Apa itu somatimbul? Yaitu ada air penolak bala. Yaitu air yang di dalamnya terjadi daun delinga dan bawang putih, dengan tujuan agar mereka selamat dari segala macam bala. Itu tercantum di buku tadi halaman 67. Sebelum jenazah diberangkatkan, para takziah dianjurkan untuk makan dulu, karena makan di rumah orang mati adalah wujud berkah para dewa. Itu yang di atas. Saat ini kita tidak pakai daun delinga, nek takziah, tapi nganggone kembang melati diwadahi toples dikei banyu. Wong esuk nek bengi wis di siramke nang kuburan. Ini menurut saya tasabbuh. Mengikuti menyamakan dengan ajaran Hindu. Ini harus kita tinggal. Bagaimana takziah kita? Kita mengikuti sunnah Rasulullah. Takziah hanya selama 3 hari. Kemudian isinya, daripada kita dongengan ngalor ngidul, ya monggo dikai ceramah pengajian. Setelah itu nggak ada makan minum. Karena memang HPT seperti itu. Orang Islam ketika ada saudara meninggal, itu mestinya justru kita yang menyediakan makan minum untuk keluarga musibah. Makanya di organisasi kita PPM itu kalau ada meninggal, ada yang anggota, ada yang tidak anggota. Kalau yang anggota itu semuanya free, ya, sejak dari kafan, terus dan seterusnya, sampai dengan kita memberikan santunan makan untuk 3 hari bagi anggota musibah. Yang nilainya kita hitung, ya mungkin masih minim deh. Untuk 5 orang itu 1 hari 150.000. Dengan perkiraan hitungnya wong siji mangan 10.000. Ya ini nanti perlu kita berbagi. Kalau kurang banyak tergantung anggotane infake do lancar apa mboten. Nggih. Nyatane niku belum dadi anggota, padahal waktu itu infaknya kita tentukan hanya 1 bulan 5.000 satu orang. Nek sak omah ana wong telu dadi anggota berarti 15.000. Ora lancar. Karena ora lancar tak undak desisan. Mungkin kemurahan. Sekarang kita baca minimal 7.500, 10.000, 15.000. Tambah ora lancar. Nah, sehingga kadang-kadang kita ingin mudah santunan tapi tidak ada. Tapi kita melayani juga yang non anggota. Yang non anggota ngadusi gratis kafan dari kita. Si ngadusi nanti yang memberikan bisyarah dari
PPN. Kemudian nanti kalau sampai ada upacara pemberangkatan, penguburan, itu semuanya. Tapi kalau bukan anggota itu gali kubur dan sebagainya sendiri. Dan kita tidak memberikan santunan. Itu kalau non anggota. Tapi kenyataannya alhamdulillah di Batam itu kita sudah mendapatkan kepercayaan dari non Muhammadiyah. Bukti nih. Itu banyak yang juga orang non Muhammadiyah, terwong Muhammadiyah sing ora gelem dadi anggota, juga banyak yang minta jasa kita. Bahkan dari kenyataan PPN itu melayani non anggota lebih banyak daripada yang anggota. Artinya apa? Sing anggota alhamdulillah umurnya jauh-jauh. Mulai pengen beri jauh daftar jadi anggota PPN. Kenyataannya kayak gue ya. Dari 100 berapa itu 70% yang kita layani justru yang non anggota. Yang anggota alhamdulillah umurnya jauh-jauh. Terus Mas Ada. Kok deliknya Mas Aris deh? Ini wonten mboten tradisi drobosan tasih wonten mboten matang tasih Hindu niku ajaran Hindu. Oh jadi itu jelas kok, jelas itu ada. Ini kan bukan pulau Singarang, kalau bukunya tulis orang Hindu, ini seorang Hindu sendiri, tokoh Hindu justru. Ini makanya kalau mau kasih takziah kan Boyolali, itu tasnya Pak keluarganya terobos. Ini kan ada tujuan tertentu, wujud kepada masyarakat dalam rangka serta salam kepada dewa yang ada di nirwana. Ini ibadah lagi, ibadahnya orang Hindu. Lalu yang orang Islam kok katanya Muhammad harus amar ma'ruf. Inilah sarana kita untuk amar ma'ruf. Lanjut. Selamatkan kematian ini. Baiklah, kematian diharuskan melaksanakan selamatan pada hitungan hari tertentu dari hari pertama sampai hari ke-1000. Pada hari pertama disajikan dan macam-macam. Sehingga kita yakin selamatan hidup tersebut itu adalah ajaran Hindu. Wong Islam kasih betul? Orang Islam kok Muhammadiyah? Nggih, mau ngajak apa kuwi? Ayo mau ngajak kok sing lakoni agama Hindu. Hah? Ngajak apa ngarang ini? Dan ini juga diakui tadi, diakui oleh Kiai Misbah Mustafa dalam tafsir Jalalain bahasa Jawa itu. Beliau mengatakan bahwa menurut pendapat beliau soal tahlilan itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ini hari pertama, ketiga, ketujuh dan seterusnya. Ini Kiai NU itu jujur mengakui. Lah kok sama Muhammadiyah malah sih tiru-tiru. Mungkin monggo makanya kami sosialisasikan supaya nanti setiap cabang monggo kita harus berdakwah dengan cara-cara yang kita mampu. Terus ini kasih mau nyambung. Nah, ini dia. Orang senang pergi mau di sini. Antarkanlah sesembahan itu pada Tuhanmu yang Maha Mengetahui. Dan untuk menjauhkan risalah surga prastyasmai dipita wikawani dan seterusnya itu bahasa Sanskertanya. Itu jadi semua adalah persembahan kepada dewa-dewa mereka. Lanjut. Tinggal 5 menit Pak Fitri. Iya, terima kasih. Oh, usah saya kata lanjut. Lanjut. Nah, ini manfaat selamatan menurut mereka, menurut orang Hindu.
berfungsi menunjang kelestarian alam dan juga kita yang masih hidup. Yang kedua, menunjang kehidupan roh tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kedudukan roh di dalam dewata agar bisa manunggal dengan Brahmana. Untuk kelestarian para dewa, dan roh suci lainnya sebagai bahan baku amerta ialah makanan, minuman, serta sari rasa yang sedap. Tuhan mereka itu butuh makan, beda dengan Tuhan. Tuhan kita tidak butuh makan, mulai orang usah. Memohon amerta untuk kepentingan pribadi maupun dewa dan roh yang lain melalui suara pemujaan genta. Genta itu apa? Lonceng dan asap dupa. Kadang-kadang kita juga masih sok ngobong. Lanjut. Nah, ini lanjutnya tadi, ya. Udah kekuatan hidup, memberikan ampunan, memberikan kesucian, menghindarkan dan seterusnya. Lanjut. Nah, alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami mengharapkan monggo seluruh PCN datang bisa merubah. Nanti kalau ingin detailnya bagaimana kefiat tata cara pemelesaraan tadi ada yang di pertama tadi. Di situ lengkap sejak dari mulai memandikan, mengafani yang sesuai dengan sunnah. Insya Allah kalau diperlukan akan saya sampaikan di waktu yang akan datang. Sekian saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.